Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya nanti sesuai dengan apa yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai aja. Oke, aku lihat di sini kamu dengan seseorang ini sudah berpisah ya. Ini nampaknya mantanmu atau ya orang lamamu lah gitu ya. Kamu udah berpisah, sudah putus atau sudah bercerai, intinya sudah berpisah. Dan aku lihat kayak bakalan ada action nih dari dia untuk melampaui hambatan yang ada selama ini di antara kalian. Apapun itu, karena aku lihat di sini dia sudah belajar dari apa yang telah terjadi dari masa lalu. Dia ingin langkah ke fase baru dalam hidupnya bersama kamu. Saat ini sedang mencoba untuk menyiapkan penyatuan kembali dengan kamu. Kayak nampaknya dia sedang merencanakan sesuatu atau sedang membuat rencana untuk bisa kembali lagi dengan kamu dan bisa bersatu lagi dengan kamu. Kemudian apa nih? The Golden Mirror. Oke, ciri-ciri orang ini adalah orang yang selalu mementingkan diri sendiri, orang yang narsis, bahkan pernah menghadirkan kamu dalam hubungan yang sepihak, ya. Dan aku lihat di sini dia akan mengungkapkan perasaan dia, dia akan mengungkapkan rasa cinta dia, mungkin lewat pesan. Karena kalau aku lihat di sini alat telepon ya, telepon atau pesan. Kalau aku lihat di sini dia masih sering mikirin kamu ya. Bahkan aku lihat di sini dia ingin mengungkapkan perasaan dia sejujurnya sama kamu agar kamu tahu bahwa dia masih cinta gitu loh. Ciri-ciri yang lainnya adalah orang ini selalu menutupi perasaan dia sesungguhnya sama kamu. Jadi orang yang manipulatif, orang yang tidak jujur ya. Pernah pura-pura tidak cinta padahal sebenarnya cinta banget kayak gitu. Aku lihat dia adalah cerminan dirimu ya. Jadi, kalau aku rasa apa yang kamu sering rasakan itu sebenarnya dari energi dia, ya. Jadi dia juga merasakannya. Terus itu dia adalah seseorang yang dulu pernah memberikan luka di hubungan ini ya. Dia mungkin yang berkhianat atau bersalah atau, berbohong seperti itu. Intinya dia memberikan luka di hubungan ini ke kamu. Dan aku lihat di sini dia sudah ke introspeksi diri semacam itu ya. Kalau aku lihat di sini makanya di sini dia ingin kembali lagi kepada kamu, ingin datang lagi ke kamu seperti itu. Oke. Oh, sorry, Bu. Memang sempat dia ini kayak ragu gitu ya untuk bisa bersama kamu. Mungkin ya keraguannya karena ada pilihan lain atau keraguannya ya karena memang secara eksternal dia meragu dengan kamu. Tapi intinya saat ini tuh dia sudah tahu kok kamu seperti apa, kamu memang tulus, kamu memang pantas untuk dia cintai, kamu pantas untuk dia miliki ya. Intinya kamu ternyata setelah dianalisa, setelah dilihat-lihat ya kamu sesuai dengan kriteria dia, bahkan mungkin melampaui ekspektasi dari keinginan atau kriteria dia sebagai pasangan. Dan kalau aku lihat di sini dia sudah siap ingin bersama kamu, ingin bersatu dengan kamu ya. Dan aku lihat di sini dia berharap kamu mampu memberikan kesempatan kedua untuknya. Dan aku lihat di sini dia ingin lebih gitu ya. Dia ingin lebih
dia belum mau selesai dengan kamu, karena kalau aku lihat kan sekarang ini kalian berpisah ya, dia belum mau selesai dengan kamu, dia masih ingin memiliki hubungan yang lebih dekat, lebih saling mengerti, lebih mendapatkan perhatian, atau intinya dia ingin lebih, bukan hanya sekadar pacaran, tapi mungkin ya tuh seorang pasangan yang sah, pernikahan, pertunangan seperti itu. Intinya dia pengen yang lebih. Walaupun saat ini kalian berpisah, tapi aku lihat dia di sini tidak mau jauh-jauh dari kamu. Berarti kalau gitu masih ada energi stalking, masih ada energi ya sering kepoin kamu ya. Dia intinya tidak mau jauh-jauh dari kamu, tidak mau benar-benar selesai dengan kamu, tidak mau, tidak merasa peduli dengan kamu, tidak. Dia masih ada energi ingin selalu tahu tentang kamu, selalu ingin dekat dengan kamu, ya, ingin ya paham dengan kamu, walaupun saat ini kalian sudah sendiri-sendiri. Bahkan kalau aku lihat di sini dia sering kepikiran kamu, dia takut bahwa dia nggak bisa lagi mengatakan cinta ke kamu. Intinya tuh dia takut banget kehilangan kamu ya, bahkan kan dia ini kayak sering menutup-nutupi perasaan dia sebenarnya sama kamu ya. Dia menyesali itu, dia menyalahkan diri sendiri karena tidak pernah, mengungkapkan perasaan dia sesungguhnya sama kamu atau menunjukkan effort dia bahwa dia memang cinta banget sama kamu ya. Dia, dia menyesal, bahkan dia takut banget kalau misalkan di sini ternyata dia sudah tidak sempat lagi pernah bisa mengatakan bahwa dia cinta. Dia takut kalau misalkan tahu-tahu kamu udah menikah dengan orang lain atau kamu sudah dimiliki oleh orang lain. Jadi tidak ada kesempatan lagi bagi dia untuk mengutarakan perasaan dia sesungguhnya sama kamu, bahwa dia cinta sama kamu. Dia takut banget. Aku lihat di sini ya. Wow, kalau aku lihat di sini ada watching ya, energi kuat banget loh, sering stalkingin kamu loh dia ini, sering kepoin kamu loh di media sosial. Dia ini sering banget melihat kamu ya, ngecek kamu ya, memeriksa kamu di media sosial. Mungkin entah gimana ya, mungkin memang sosial media kamu aktif mengupload fisik ya, secara fisik. Karena kalau aku lihat di sini dia kayak ngelihat kamu itu, kok kamu cantik banget sih, gitu loh, ya. Kayak di foto-foto yang kamu upload tuh, kok kamu cantik banget sih, gitu ya. Intinya kecantikanmu itu menakjubkan banget. Ya kalau kamu laki-laki ya kamu ganteng, kamu situasiin aja ya, jangan bilang kamu laki-laki cantik ya. Ya walaupun ada laki-laki cantik ya, it's okay lah. Intinya kamu cantik atau ganteng lah, intinya seperti itu ya. Intinya menurut dia kamu cantik banget, menakjubkan banget bagi dia, sehingga dia tuh kayak sulit bisa untuk mengalihkan pandangannya dia ke dia. Jadi mungkin dia tuh sering banget loh bolak-balik, sehari itu mungkin bisa bolak-balik dia bukain media sosial kamu untuk melihat foto-foto kamu, atau mungkin bahkan dia save di handphone dia kayak gitu. Ya, dia simpan gitu. Untuk melihat kamu, untuk melihat kecantikan kamu yang sulit untuk bisa dia lepaskan dari pandangan dia kayak gitu. Hook up, oke. Pasangan ya di sini. Oke. Jadi gimana ya aku harus ngomongnya? Kalau misalkan ini mantan berarti gini, kalau aku rasa ya dia ini nih punya ketertarikan secara seksual sama kamu. Sangat kuat, ya sangat kuat sekali. Apa ya, ya pokoknya dia tuh kalau sama kamu itu punya pikiran-pikiran yang menjuru ke situ lah ya, ke hubungan seksual seperti itu. Jadi kamu itu kayak bayangan, kalau misalkan saat ini kalian nggak bersama, itu kamu menjadi kayak bayangan dia di kala dia ingin melampiaskan. Nah, jadi kamu itu sasaran seksual dia gitu loh, melampiaskan gairah libido dia itu. Dan memang memang sesungguhnya ya dia memang ya itu bergairah sama kamu gitu, walaupun baik kamu udah berpisah ataupun masih saat saat dulu masih bersama kamu itu kan ini dibilang sasaran atau gimana sih, intinya dia sangat bergairah banget secara seksual dengan kamu. Ya coba deh kamu ingat-ingat waktu dulu masih saat bersama dengan dia sering ngomongin itu nggak? Kalau aku lihat ya kayaknya sih, kalau aku rasa sih dia sering ngomongin itu gitu ya, tentang hubungan seksual seperti itu, karena memang gairah dia sama kamu itu kuat banget.
I don't know why, tapi ya mungkin karena dia cinta ya, terus dia ngeliat kayak kamu cantik, kamu ganteng, kayak gitu. Jadi, secara gairah, secara, ya hormon seksualnya itu meningkat ketika dia membayangkan kamu atau ketika dia melihat kamu, ya, dia gairah seksualnya itu kuat gitu sama kamu, ya. Ya, paham lah maksudku. Tapi karena memang ya memang karena cinta kan, memang karena cinta, terus memang karena tertarik juga sama kamu, dia lihat kamu juga memang sesuai dengan kriteria dia atau bahkan mungkin melampaui kriteria dia. Gitu kalau aku lihat di sini. Oke, ada Ten of Sword. Berarti memang ada situasi yang sangat besar di sini ya. Masalah ini benar-benar besar kalau aku lihat. Kalau misalkan kamu dengan dia sampai-sampai harus berpisah ya. Ada masalah besar yang terjadi di hubungan kalian kalau memang kalian saat ini berpisah. Ada masalah serius dan memang kalau aku lihat di sini dia kayak selalu mencoba kayak berdrama dengan kamu. Mungkin gini, mungkin sering ya kalau kamu ngelihat ke status media sosial dia gitu kayak seolah-olah dia itu lagi ngedrama ataupun seolah-olah dia adalah korban dari seseorang atau mungkin dia kayak mendrama bahwa dia itu lagi kasihan, lagi sedih, lagi begini itu. Intinya itu taktik dia untuk mencari perhatian kamu, untuk mendapatkan perhatian kamu. Itu taktik dia memang ya. Dia akan mungkin kalau misalkan kamu udah nggak ada komunikasi dengan dia, tapi mungkin dia sering pasang status gitu ya atau upload di media sosial kayak seolah-olah dia lagi sakit, dia lagi apa nih kesulitan, patah hati atau gimana. Intinya dia kayak berdrama seolah-olah dia adalah korban yang tersakiti kayak gitu ya. Itu sebenarnya untuk menarik perhatian kamu. Atau misalkan dia lagi upload apa nih gitu ya. Intinya apa yang dia upload, apa yang dia tunjukkan ke media sosial itu tujuannya untuk ke kamu agar kamu itu ngeliat loh bahwa dia ini ya berdrama pengen dapat perhatian kamu, pengen kamu telepon atau pengen kamu komentari media sosialnya, intinya pengen mendapatkan perhatian kamu. Seperti itu ya. Jadi seolah-olah kayak korban gitu untuk mendapatkan perhatian kamu. Kenapa? Karena kalau aku lihat kan ini kalau Ten of Swords itu berarti menandakan ada masalah yang besar di hubungan kalian sehingga membuat kamu mungkin benar-benar sudah tidak mau lagi berurusan dengan dia, kamu memilih untuk masa bodoh sama dia, udah nggak mau lagi ikut campur dengan hubungan dia sehingga sedangkan si dia ini dia masih sayang sama kamu, masih cinta sama kamu. Nah, jadi gimana ya? Dia pengen tetap diperhatikan sama kamu walaupun saat ini kalian berpisah. Nah, siapa tahu nanti kamu akan luluh lagi kayak gitu karena kalau Ten of Sword tegak berarti menandakan ada situasi yang pernah diberikan kesempatan oleh kamu ya. Kamu pernah memberikan kesempatan kepada dia untuk merubah situasi atau merubah sikap perilaku dari si dia, tapi ternyata gagal. Dia gagal untuk bisa merubah itu atau dia gagal untuk bisa berubah. Ya, dia gagal konsisten misalnya untuk berubah atau dia tidak mengambil kesempatan yang telah kamu berikan untuk dia berubah. Kayak gitu. Intinya ada kegagalan yang kegagalan untuk mengubah perilaku yang sebenarnya itu menjadi tantangan dari kamu agar bisa bersama kamu, tapi ternyata dia gagal menghadapi tantangan itu. Akhirnya di sini kamu memilih untuk pergi, let it go dari dia, tidak mau lagi berurusan dengan kamu. Tapi ternyata dia di sini kayak menyesali itu ya, karena dia gagal menghadapi tantangan dari kamu. Terus itu ya udah caranya ya gitu. Kadang kalau misalkan dia kangen kamu atau misalkan udah lama gitu ya nggak ada kabar dari kamu, dia rindu, dia kangen, pengen tahu keadaan kamu atau pengen diperhatiin sama kamu ya itu pasang status atau upload di media sosial dia lagi begini biar kamu ngeliat gitu loh, biar dia itu mendapatkan perhatian dari kamu. Ya, untung-untung kalau misalkan kamu chat ke dia, kamu kenapa? Gitu. Oh, seneng banget ya. Serasa banget kayak, wah, kamu merhatiin aku lagi kayak gitu. Ya, kalau aku lihat di sini. Oke, ada Seven of
Cups ya. Si dia ini memang dulu sering sekali menghadirkan pihak ketiga di antara kalian atau banyak sekali pilihan yang hadir di kehidupan kalian berdua. Dia sering menghadirkan banyak pilihan kalau aku lihat di sini. Bahkan juga mungkin masih sama kamu juga dia udah ngejalanin hubungan dengan yang lainnya, jadi pernah kamu dihadirkan dalam situasi third party dengan dia, sehingga di sini mungkin membuat kamu kesal. Tapi sayangnya hubungan dia dengan orang ketiga di antara kalian itu tidak pernah berhasil. Kenapa? Karena ternyata dia itu selalu kepikiran kamu terus. Dia selalu merasa tidak apa ya, tidak tenang, tidak aman, tidak nyaman dengan pihak ketiganya. Yaitu entah mungkin karena beda rasanya ya dengan kamu, atau mungkin memang dia tuh selalu terbayang-bayang dengan kamu ya. Dia tidak bisa melupakan kamu di sini. Ya, jadi mau nggak mau ada The Magician, berarti dia datang lagi nanti ke kamu ya. Atau ketika dia udah selesai dengan pihak ketiganya karena dia udah apa ya, nggak bisa ngelupain kamu, akhirnya dia datang lagi ke kamu, mungkin langsung memberikan kayak tawaran gitu ya bahwa oke, kamu lah yang aku mau. Mungkin dia akan menawarkan suatu komitmen ke kamu. Intinya ada iming-iming lah ya, ada iming-iming. Terus mungkin dia ngejelasin bahwa kemarin-kemarin itu sebenarnya dia belum siap untuk berkomitmen. Nah, kalau sekarang dia datang kali ini, dia itu benar-benar pengen berkomitmen sama kamu. Kayak gitu. Jadi ada situasi di mana kayaknya hubungan kamu dengan dia sering on off atau putus nyambung. Tapi setiap kali dia datang, itu dia selalu menawarkan bahwa dia siap berkomitmen atau hati dia memang dia labuhkan inginnya ke kamu kayak gitu. Ya, jadi kalau aku lihat di sini mungkin dulu pernah sering sekali dia ini selingkuhin kamu atau sering sekali menghadirkan pihak ketiga di antara kalian. Tapi kalau ketika dia datang, dia memang sudah memantapkan hati memang kamulah orang yang dia pilih kayak gitu. Ya. Apa ini? Ten of Pentacle. Kamu berdealing dengan seseorang yang memiliki gaya hidup mahal ya, gaya hidup yang hedon seperti itu. Semua barang-barang dia itu maunya yang mewah-mewah, yang mahal-mahal seperti itu. Bahkan di sini sampai-sampai dia menghabiskan uang keluarga ya, bahkan uang tabungan dia pun dia habiskan cuma untuk gaya hidup mewah. Sehingga kalau aku lihat di sini nampaknya kayak benar-benar limit ya keuangan dia, benar-benar yang nol gitu, mungkin sampai bahkan mungkin kayak menyesali ya, mungkin sampai pernah berhutang gitu ya untuk menutupi gaya hidup yang mewah dia itu. Dan aku lihat memang saat ini tuh dia sedang cari cara gimana untuk menutupi gaya hidup dia yang dulu pernah hedon itu. Sekarang dia kayak tersadar aja lah uangnya habis semua kayak gitu ya, dia harus bisa menutupi semuanya ya, harus bisa mengembalikan kembali uang-uang yang telah dia pergunakan dengan gaya hidup mewahnya itu ya. Dia harus mengembalikan uang keluarga, menstabilkan keuangan keluarga lagi, dia harus bisa memegang uang dan menabung lagi seperti itu deh ya. Bahkan mungkin dia pernah sampai beli rumah yang padahal biaya rumah itu lebih besar gitu ya, sampai-sampai sekarang mungkin rumahnya sudah terbengkalai, seperti itu. Intinya di sini dia ini punya gaya hidup yang mewah. Itu seperti itu ya. Terus itu aku lihat di sini mungkin dia duluan yang selama ini selalu menarik diri dari kamu, jika mungkin dia ya intinya dia yang selalu meninggalkan kamu deh, kayak gitu aja simpelnya ya. Mau gara-gara pihak ketiga atau gara-gara tidak percaya diri atau tidak yakin, intinya dia duluan yang meninggalkan kamu. Karena sejujurnya setiap dia meninggalkan kamu itu ada ketidakpastian ya yang terjadi di dalam diri dia. Mungkin dia belum pasti antara memilih kamu atau pihak ketiganya, atau ada ketidakpastian dalam hidup dia yang secara keuangan masih terombang-ambing gitu ya. Gara-gara gaya hidup dia yang hedon itu gitu. Terus itu juga aku lihat di sini hubungan kalian memang semakin hari semakin goyah ya. Apalagi karena si dia ini selalu meninggalkan kamu gara-gara tujuan-tujuan yang egois banget, yaitu
ninggalin kamu gara-gara pihak ketiga, ninggalin kamu gara-gara apa, pekerjaan, ninggalin kamu gara-gara intinya masalah-masalah yang egois deh, ya. Dia selalu ninggalin kamu gara-gara egois. Bahkan di sini kalau aku lihat sejujurnya kenapa dia itu meninggalkan kamu, karena sejujurnya memang dia belum yakin. Belum yakin tentang keberlangsungan hubungan jangka panjang dengan kamu, gitu ya. Bisa jadi juga ini karena dipengaruhi dari keuangan dia yang masih terombang-ambing ya, masih belum stabil, atau mungkin ya itu belum ada kepercayaan diri dia, masa depan dia apakah akan stabil atau enggak. Nah, itu ya. Makanya kalau misalkan sampai sekarang dia belum menunjukkan batang hidungnya ke depan kamu ya, ke kamu, ya berarti masih secara keuangan masih terombang-ambing dia ini, ya. Eh, Terus itu juga aku lihat banyak sekali konflik ya di antara kalian. Ada perselisihan ya. Banyak sekali ketidaksepakatan di antara kalian. Terus itu juga kalau aku lihat kenapa kalian berpisah ini juga karena memang sejujurnya dia memiliki tekanan dari kewajiban dia untuk memenuhi keuangan, entah keuangan keluarga yang telah dia habiskan ya, karena punya gaya hidup hedon itu, atau mungkin dia punya tanggungan keluarga yang memang harus dia tanggung keuangannya, seperti itu. Mungkin dia udah ngabisin uang keluarga, mungkin dia pengganti seorang ayah, pengganti seorang tulang punggung keluarga, sehingga dia harus menyelesaikan masalah keuangan keluarganya. Jadi dia itu punya beban ya, punya tekanan tentang kewajiban keuangan, seperti itu. Atau mungkin dia harus menyelesaikan hutang piutang dia yang selama ini dia pernah pinjam, entah ke rentenir atau ke bank, seperti itu. Ada masalah seperti itu ya. Oke, kemudian ada Ace of Swords. Aku rasa kayaknya dia akan komunikasi lagi nih dengan kamu ya, karena menurut dia kayak perlu untuk memang dikomunikasikan tentang masalah-masalah yang selama ini terjadi di antara kalian yang membuat kalian akhirnya berpisah, yang membuat akhirnya kalian itu bertengkar. Ada keinginan dari dia untuk mengkomunikasikan masalah-masalah itu, dan menurut dia akan nanti ada kok ya waktu yang tepat. Dan menurut dia ketika dia datang berkomunikasi dengan kamu, itulah waktu yang tepat bagi dia untuk berkomunikasi dengan kamu. Mungkin di saat itu kamu sudah stabil secara emosional, sudah nggak marah lagi dengan dia, sudah nggak menunjukkan sikap penolakan lagi dengan dia, kayak gitu ya. Intinya dia kayak, kan saat ini masih sering stalkingin kamu ya, disitulah dimana dia juga ngelihat kayak emosinya kamu, dia melihat dari apa namanya, eh, keadaan kamu gitu ya, apakah kamu kira-kira bakalan nolak dia atau enggak. Dari situlah ya dia tahu, dari stalkingannya dia itu. Jadi kalau aku lihat mungkin ini akan tiba-tiba ya datangnya ke arah kamu. Dia akan tiba-tiba datangnya, tidak bisa dipastikan kapan dia akan datang, tapi kayaknya surprising gitu loh. Dia akan datangnya secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, tahu-tahu datang aja gitu, tahu-tahu komunikasi aja sama kamu. Tapi memang niat dia ketika nanti dia datang adalah yang pertama kali ingin dia lakukan adalah membicarakan tentang masalah yang membuat hubungan kalian akhirnya berakhir atau hubungan kalian akhirnya rusak ya. Walaupun sejujurnya dia tahu bahwa nanti juga dari membahas tentang masalah kalian yang lalu itu, bakalan akan ada pertengkaran juga. Ya mungkin akan ada adu argumen, akan ada beda pola pikir gitu ya, bakalan akan ada apa pertentangan juga dari kamu. Tapi mau nggak mau ya, karena kalau aku lihat di sini dia sudah nggak tahan dengan situasi di mana dia saat ini tuh udah berpisah dengan kamu udah begitu lama, dia sudah menahan rindu, udah pengen bersatu lagi dengan kamu ya, apalagi di sini sudah apa ya, sekarang dia melihat kamu kok ya semakin cantik, dia takut akan kehilangan kamu ya, dia takut akan kamu dimiliki orang, sehingga dia kayaknya udah nggak sanggup menahan, berpura-pura tidak mencintai kamu, berpura-pura tidak ingin memiliki kamu. Jadi kalau aku lihat di sini kayaknya lagi ini dia lagi coba untuk
cari taktik ya atau teknik cara berkomunikasi dengan baik dari waktu ke waktu gitu, biar ada komunikasi yang intens, atau gimana sih cara komunikasi yang baik agar tidak menyakiti hati orang lain, atau gimana cara komunikasi yang baik agar kamu itu ini loh perhatian sama dia atau interest lah sama dia kayak gitu ya. Lihat di situ. Terus itu juga kan aku lihat di sini ada energi LDR ya, ada jarak di antara kalian, bahkan mungkin ada yang sampai beda negara, beda pulau, beda provinsi, beda kota, ya intinya beda. Bahkan di sini aku lihat kan ada lautan nih, mungkin dipisahkan oleh lautan dan pulau-pulau nih ya kalau aku lihat. Jadi mungkin cukup jauh di antara kalian perpisahan ini. Nah, sejujurnya ada ketidakpuasan dari kedua belah pihak ya, sama-sama merasa tidak puas dengan hubungan kalian yang selalu on off, terus itu monoton hubungannya, terus nggak ada pergerakan, nggak ada perkembangan juga dalam hubungan. Sebenarnya ada rasa ketidakpuasan dari kedua belah pihak, makanya di sini kalian berpisah. Tapi dari perpisahan ini ada rasa rindu, gitu gimana dong? Ya, jadi kalau aku lihat di sini eh karena ada pihak ketiga, terus itu ada rasa rindu, takut kehilangan, kemudian ada jarak juga yang menghalangi, akhirnya hubungan kalian ya amburadul kayak gini ya, berpisah, terus pengen balik lagi, ya kayak gitulah. Ya namanya hubungan ya, pasti akan ada pasang surut, pasti ada masalahnya. Aku serahkan ke kamu ya, apa yang akan kamu lakukan, karena kalau aku lihat di sini dia akan komunikasi lagi dengan kamu, dia akan datang lagi ke kamu, bahkan menyatakan cintanya lagi ke kamu, bahkan mungkin akan menawarkan komitmen. Ya ada magician ya. Aku serahkan ke kamu pilihannya mau gimana, dan stop, nggak usah komen-komen yang marah-marah atau ngomong-ngomong kasar ya. Aku tahu kamu cerdas, aku tahu kamu orang yang baik hati, so nggak usah menurunkan derajatmu cuma gara-gara untuk marah-marahin dia di sini, toh dia pun nggak tahu kalau kamu marah-marahnya di komen ini, gitu ya, di video ini. Jadi sudah, yang penting kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Ya udah hadapi, gitu ya. Aku tahu kamu orang yang kuat, aku tahu kamu orang yang hebat ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Capricorn, Taurus, dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius. Jadi kedua belas zodiak ada semua dalam pembacaan ini. Maka dari itu berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk alfabetnya ini bisa namamu, nama dia, nama depan, nama tengah, nama belakang, atau inisial nama, atau nama panggilan. Atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap hubungan kalian, ya entah nama tempat favorit atau apa gitu ya. Oke. Ada Z, A, C, Q, T, D, B, E, K, J, P, R, N, O, H, Y, X, F, V, U, dan I. Oke, aku rasa cukup pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate, berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua, dan bye-bye.